Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi yang akan membawa kita semua menyelami hasanah keilmuan Islam, khususnya dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah pengenalan kitab-kitab syarah hadis. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Sebelum masuk ke topik pembahasan, perkenalkan nama saya Zahratul Aliyah dengan NIM 2410601515, Prodi Informatika kelas A, UIN Sunan Kalijaga. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita samakan persepsi kita mengenai definisi hadis. Apa sih sebenarnya hadis itu? Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Ini berarti setelah Al-Quran, hadis adalah referensi utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan mereka. Lebih dari sekedar sumber, hadis juga memiliki fungsi yang sangat vital. Hadis berfungsi sebagai pedoman yang konkret dalam menjalankan syariat Islam, memberikan rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai ajaran-ajaran yang bersifat umum dalam Al-Quran. Dengan kata lain, hadis adalah penjelas atau dalam istilah Arab disebut mufassir bagi ayat-ayat suci Al-Quran. Tanpa hadis, banyak ajaran Al-Quran akan sulit dipahami secara komprehensif dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami definisi hadis membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Mengapa syarah hadis itu begitu penting? Hadis secara harfiah berarti penjelasan atau tafsiran terhadap teks hadis. Tujuannya adalah untuk memperjelas makna yang terkandung dalam hadis, memahami konteks di balik periwayatan hadis tersebut, dan mengetahui bagaimana aplikasi hadis tersebut dalam kehidupan nyata. Pentingnya syarah hadis dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, syarah hadis membantu kita memahami hadis dengan lebih baik. Hadis, meski seringkali singkat, memiliki kedalaman makna yang luar biasa dan bisa jadi multitafsir tanpa penjelasan yang memadai. Kedua, syarah hadis berperan krusial dalam menghindari adanya kesalahpahaman penafsiran. Tanpa syarah, resiko penafsiran yang keliru atau bahkan menyimpang dapat terjadi, yang berpotensi menimbulkan perselisihan atau praktik keagamaan yang tidak sesuai. Yang ketiga, syarah hadis menjaga keaslian ajaran Islam berdasarkan sumber yang sahih. Dengan demikian, syarah hadis bukan hanya alat bantu, melainkan sebuah kebutuhan esensial dalam studi hadis. Seiring berjalannya waktu, para ulama telah menyusun ribuan kitab syarah hadis yang tak ternilai harganya. Secara umum, kitab-kitab syarah hadis dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yakni syarah hadis klasik dan syarah hadis modern. Untuk syarah hadis klasik, saya bisa menyebutkan beberapa contoh yang paling terkenal. Ada Fath al-Bar oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, dan Nail al-Autar oleh Muhammad Shawkani. Kitab-kitab ini adalah mahakarya yang telah menjadi rujukan selama berabad-abad. Sementara itu, untuk syarah hadis modern, meskipun tidak seluas literatur klasiknya, kita dapat menemukan beberapa karya penting seperti Syarah Hadis-Hadis Etika dan Hukum oleh Syekh Yasin Al-Fadani dan An-Nail al-Hadsir di Hikayah al-Hadis oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Samarqandi. Perbedaan antara klasik dan modern umumnya terletak pada metodologi dan gaya penulisan, meskipun esensi penjelasannya tetaplah sama. Mari kita mulai dengan pengenalan lebih mendalam mengenai kitab-kitab syarah hadis klasik. Yang pertama dan mungkin yang paling terkenal adalah kitab Fath al-Bar oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan terhadap Sahih Al-Bukhari karya Agung Imam Bukhari.
Mengapa kitab Fath Al-Bar begitu istimewa? Kitab ini dikenal sebagai salah satu syarah paling komprehensif yang pernah ditulis dan secara luas diakui sebagai rujukan utama bagi para ahli hadis di seluruh dunia. Ibnu Hajar Al-Asqalani memerlukan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikannya, dan di dalamnya ia tidak hanya menjelaskan makna hadis, tapi juga membahas sanad, matan, perbedaan riwayat, hukum-hukum yang dapat diambil, serta pelajaran-pelajaran penting lainnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita telaah salah satu hadis terkenal yang disyarah dalam kitab Fath Al-Bar. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, yang artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Syarah dalam kitab Fath Al-Bar, hadis Innamal A'malu Binniyat ini ditekankan sebagai landasan penting dalam Islam, menjadi tolak ukur bagi amalan batin, yakni niat. Ini berarti saat dan pahalanya suatu amalan mutlak tergantung pada niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan bagi setiap individu pun akan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jika ia ikhlas berbuat karena mengharap pahala dari Allah, maka ia akan mendapat pahala tersebut. Namun jika niatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata, maka ia hanya akan mendapat apa yang ia niatkan di dunia. Contoh hijrah dalam hadis ini menggambarkan dengan jelas bahwa nilai suatu perbuatan ditentukan oleh tujuan di baliknya. Oleh sebab itu, salah satu ajaran terpenting dari hadis ini adalah keharusan untuk senantiasa memperbaiki dan meluruskan niat dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Ini adalah fondasi dari keikhlasan dalam beribadah dan bermuamalah. Beranjak ke kitab klasik berikutnya, kitab Sahih Muslim Bisyar al-Nawawi oleh Imam Nawawi. Kitab ini merupakan syarah yang komprehensif terhadap Sahih Muslim yang bersama dengan Sahih Al-Bukhari. Diakui sebagai dua kitab hadis yang paling sahih dalam Islam. Imam Nawawi, seorang ulama besar abad ke-7 Hijriah, memberikan penjelasan yang sangat mendalam dan sistematis terhadap setiap hadis dalam Sahih Muslim. Syarah beliau sangat terkenal dan diakui di kalangan ulama hadis sebagai salah satu rujukan utama untuk memahami hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Kitab ini tidak hanya menjelaskan makna hadis, tapi juga membahas isu-isu fikih, bahasa, dan bahkan perbedaan pendapat ulama terkait hadis tertentu. Berikutnya adalah kitab Nail al-Autar oleh Al-Shawkani. Yang menarik dari kitab ini adalah cakupannya yang luas. Kitab Nail al-Autar adalah syarah hadis yang mencangkup hadis-hadis yang terdapat dalam 4 kitab utama hadis, yakni Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i, serta juga hadis-hadis dari Sahih Al-Bukhari. Kitab ini dikenal karena pemahaman yang mendalam dan analisis fikih yang kuat. Al-Shawkani tidak hanya menjelaskan hadis dari segi makna dalam konteks, tapi juga mengkaitkannya dengan hukum-hukum fikih, membahas dalil-dalil, dan membandingkan pendapat-pendapat ulama. Ini menjadikannya rujukan yang sangat berharga bagi mereka yang ingin mendalami hadis dari perspektif hukum Islam. Sebagai contoh, mari kita lihat salah satu hadis yang disyarah dalam kitab Nail al-Autar. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, dan selain keduanya baik secara mursal maupun musnad.
syarah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berbunyi tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain adalah kaidah fundamental dalam Islam yang melarang segala bentuk yang mendatangkan mudarat atau kerugian baik secara individu itu sendiri maupun bagi orang lain. Larangan laloror mencangkup segala perbuatan yang merugikan diri sendiri secara fisik, mental, maupun material. Ini berarti kita dilarang melakukan sesuatu yang dapat merusak diri kita sendiri. Sementara itu, larangan wala diror menekankan kewajiban untuk tidak menyakiti atau merugikan sesama dalam bentuk apapun. Ini adalah prinsip universal tentang keadilan dan kasih sayang antar sesama. Meskipun terdapat perbedaan riwayat mengenai sanadnya, makna hadis ini diterima dan diamalkan oleh mayoritas ulama sebagai landasan penting dalam etika dan hukum Islam. Hadis ini mengajarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim, menjadikannya salah satu pilar penting dalam pembentukan masyarakat yang harmonis. Kitab syarah klasik berikutnya adalah kitab Tuhfat Al-Ahwadi oleh Al-Mubarak. Ini adalah syarah terhadap Sunan Tirmidzi, salah satu dari 4 kitab hadis utama yang juga dikenal sebagai As-Sunanul Arba'ah. Tuhfat At-Tirmidzi memberikan penjelasan yang sangat detail dan mendalam mengenai hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi. Kitab ini tidak hanya menjelaskan makna hadis, tapi juga membahas berbagai aspek keilmuan hadis seperti derajat hadis, sanad, matan, serta pandangan-pandangan ulama fikih terkait hadis tersebut. Ini sangat membantu para penuntut ilmu untuk memahami hadis secara komprehensif dan dari berbagai sudut pandang. Kemudian ada kitab Fi Syarah Hadis Arba'in. Kitab ini adalah sebuah syarah atau penjelasan terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawi, sebuah karya monumental Imam An-Nawawi yang berisi 40 hadis utama dalam Islam. Hadis-hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawi dipilih karena kemampuannya merangkum prinsip-prinsip dasar Islam secara singkat namun padat. Kitab Wafi ini memberikan penjelasan pendalaman tentang makna, konteks, dan aplikasi hukum dari setiap hadis yang ada dalam Al-Arba'in. Melalui syarah ini, pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai pesan-pesan moral, etika, dan hukum yang terkandung dalam setiap dari 40 hadis tersebut, menjadikannya sangat relevan untuk dipelajari oleh umat Islam di berbagai tingkatan. Terakhir, dalam daftar kitab klasik yang saya bahas adalah Al-Lu'lu' wal Marjan oleh Syekh Al-Albani. Berbeda dengan syarah sebelumnya yang berfokus pada satu kitab hadis saja, kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang diambil langsung dari 2 sumber paling otoritatif, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Syekh Al-Albani menyusun dan memberikan komentar atas hadis-hadis ini dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Melalui kitab ini, pembaca dapat dengan mudah menemukan hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disertai dengan penjelasan singkat namun padat yang relevan untuk diamalkan. Mari kita lihat contoh hadis yang disyarah dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis fi ittifaq Al-Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqtab faradadan miraran qala la taqtab muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Beliau bersabda, "Jangan marah." Lelaki itu mengulanginya beberapa kali. Beliau tetap bersabda, "Jangan marah." Muttafaqun alaih atau disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisahkan tentang seorang sahabat yang meminta wasiat atau nasihat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Permintaan nasihat yang singkat ini dijawab oleh Nabi dengan satu kalimat yang padat makna, yakni jangan marah. Pengulangan jawaban yang sama hingga beberapa kali menunjukkan penekanan yang sangat kuat terhadap pentingnya menahan amarah.
Para ulama menjelaskan bahwa larangan marah di sini tidak berarti menghilangkan fitrah emosi manusia dari diri manusia. Karena marah adalah bagian dari tabiat insani. Setiap manusia pasti akan merasakan marah, akan tetapi yang ditekankan adalah larangan melampiaskan amarah dengan cara yang tidak dibenarkan syariah. Nasihat ini mendorong seorang muslim untuk berusaha keras mengendalikan diri ketika gejolak marah muncul dengan berupaya meredakannya. Ini adalah pengajaran tentang manajemen emosi yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW yang sangat relevan dengan kehidupan modern kita. Sebagai penutup, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengenalan dan pemahaman terhadap kitab-kitab syarah hadis sangat penting dalam rangka memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara lebih mendalam dan kontekstual melalui kitab-kitab syarah ini. Para ulama memberikan penjelasan yang kaya tentang makna, latar belakang, dan penerapan hukum dari setiap hadis. Kitab-kitab yang telah kita bahas sebelumnya merupakan warisan keilmuan yang tidak ternilai harganya dan telah menjadi rujukan utama dalam studi hadis selama berabad-abad. Dengan mempelajari syarah hadis, umat Islam dapat menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan hadis serta menjaga keaslian ajaran Islam berdasarkan sumber yang sahih. Maka dari itu, penguasaan terhadap kitab-kitab syarah hadis merupakan bagian penting dalam memperkuat pemahaman dan praktek keislaman yang benar. Dan ini adalah bekal yang sangat berharga bagi setiap muslim. Demikianlah presentasi saya mengenai pengenalan kitab-kitab syarah hadis. Saya berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah kalian luangkan untuk menyimak presentasi ini. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.